cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS itu open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi saham bulan Januari 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2024. Apa itu grup rekom STS? Nah, nanti teman-teman yang masuk grup STS akan masuk grup STS Rekom Januari dan diskusi Januari dari dua grup. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita akan bukain STS Rekom yang masih jalan sekarang, yaitu di bulan Desember ini, teman-teman. Nah, bentuk rekomnya seperti ini. Ya, terus di tanggal 14 kita cuan GZCO, ya, terus ada GJTL, dan ada Prim, ada IRA cuan, ada SEMA, ada BSML. Kita cuan teman-teman, terus ada Ken. Nah, Ken ini cuan lumayan tinggi. Terus ada Medco, ada Bird, ya di sini juga ada Bukalapak, ya ada Suri, ya terus dan lain-lain teman-teman. Dan kita lihat juga di tanggal 15 kita juga BBYB cuan, ASA cuan, PANI cuan, ya segala macam seperti ini bentuk rekomnya. Nah, bagi teman-teman masih bingung, langsung japri saya aja, kontak kepada deskripsi ya untuk tanya-tanya tentang grup STS ini, dan biayanya hanya 100.000. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Saudara yang berada di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas IPO lagi. Ini wayangan guys ya, IPO-nya langsung muncul 4. Nah, kita udah bahas kemarin adalah Asli dan Cegas. Nah, kita akan bahas lagi langsung ke sini, yaitu Nice teman-teman ya. Karena kita bahasnya itu berdasarkan periode book building. Nah, kalau ini Axel nih belakangan aja, pasti yang nonton sepi soalnya. Nah, kita lihat Nice ya, Nice PT Adi Kartiko Pratama. Ya, di sini sektornya basic material. Nah, ini adalah perusahaan tambang biji nikel. Yang udah ada di bursa kita banyak. Ya, contohnya NCKL ya, NICL, terus apa lagi? Ya, NIKL, ya kan? Iya, gitu guys ya. Banyak ya. Terus kalau yang gede-gede ada Ninko, MDKA, MBMA, Antam lah juga guys ya, yang gede-gede. Jadi udah banyak nih guys ya perusahaan nikel di bursa kita. Oh ya, tambah satu lagi yaitu AMMN. Oke, di sini untuk periode mobilnya tanggal 15 sampai tanggal 21 Desember. Untuk harganya itu agak mahal guys ya. Yaitu 430 sampai 530 ya. Untuk saham ditawarkan adalah 12 juta lot sekian. Nah guys, Nice, kita akan coba baca prospektus, dan ini adalah IPO yang paling menarik di 2024. Tapi menarik dalam konotasi negatif teman-teman ya. Paling menarik untuk tidak dibeli mungkin ya. Nah, saya akan jelasin di sini teman-teman, di dalam sini ya. Oke. Ya, di sini ada 3 underwriter guys, yaitu UOB Kay Hian atau AI, Trimegah atau LG, dan CP, KB Faburi. Dan kalau yang UOB Kay Hian ini udah banyak banget ngipuin saham. Yang terakhir adalah Suri Kitty ya. Kalau nggak salah bener ya, Suri Kitty ya. Nah, Suri Kitty itu Suri. Nah, Suri itu AI juga, dan Mas Bro bisa lihat itu buat historisnya si UOB Kay Hian. Mas Bro bisa lihat sendirilah bahasa seperti itu. Oke ya guys ya. Ini lupa saya buka trading view-nya. Nah, kita hari ini cuan di Wika. Ya, grup STS hari ini cuan di Wika, teman-teman. Jarum kan tuh. Mantap sampai ke harga 270. Oke, kita lihat yang Trimegah dulu atau LC, yang agak lama ada SLC. Nah, SLC ini adalah Trimegah Sekuritas juga, guys. Nah, Trimegah Sekuritas di sini hari pertama sih dikasih cuan ARA, guys. Ini ARA nggak? SLC ARA ya sepertinya ya. Tapi habis itu dibanting guys. Oke, lanjut, yaitu saham dari LP. Nah, LP ini juga sih LG, dan di sini ARA 1 2 3. 3 kali ARA, 2 kali ARA lah. Trimegah ini agak bagus guys ya. Kok agak bagus? Saya ngomong apa tadi? Agak bagus ya. Bagus banget. Jadi kalau UE yang bagus itu LG, Trimegah, terus IF atau Samuel, terus satu lagi adalah KI yang bawa ADMR tuh, tapi dia jarang. Nah, 3 itu guys, bagus-bagus ya. Oke, terus di sini ada CP ya yang kedua. Ini kan kita udah lihat tadi Trimegah ini bagus teman-teman. Nah, kita lihat CP-nya gimana. Kalau CP itu dia bawain SMIL. SMIL itu juga ARA kok dari pertama ya. Ini bareng MNC Sekuritas, saya ingat banget, dan saya ikut ARA di hari pertama, dan hari kedua ARA tapi kebongkar. 2 kali ARA berarti ya. Terus lanjut yaitu saham dari Raffi Ahmad.
Kebab Raffi. Ya, Kebab Raffi ini juga sih CP dan ARA. Sebenarnya UE-nya tuh bagus banget. AI bagus. ARA, suka ARA di hari pertama. LG apalagi. CP iya, bagus semua UE-nya guys, tiga-tiganya. Tapi kita bahas emitennya, apakah bagus? Kita bahas teman-teman ya. UE-nya bagus-bagus, tiga-tiganya tuh UE andalan lah pokoknya. Andalan ngasih cuan ke retail maksudnya. Nah, kita lihat nomor 11 dulu, guys. Nah, 11. Nah, di sini saham yang ditawarkan. Saham ditawarkan di sini sebanyaknya 1 miliar, 1,2 miliar ya. Di sini nilai nominalnya 10. Nah, ini yang nggak enak pertama, tak kasih tahu ya. Yang nggak enak pertama, kenapa saya bilang IPO ini nggak bagus. Yang pertama adalah nilai nominalnya 10, dijualnya di 400, bayangin aja. Kayak mirip-mirip Goto. Kalau Goto IPO-nya di nilai nominalnya 1, dijualnya di 300 berapa gitu ya, lupa. Kalau ini 10 di 400 ya, mirip 11-12 sama Goto, guys. Mahal mesti ini, mahal banget. Oke ya, terus nilai emisinya gede, di atas 200 miliar. Ya, IPO ini masuk ke papan pengembangan, tapi papan pengembangan yang gede. Ya, papan pengembangan gede. Jadi IPO di atas 200 miliar, ya 300 lah. IPO di atas 300 miliar itu kayaknya berat gitu ya menurut saya guys kalau di papan pengembangan. Dan ini malah IPO-nya di 500 miliar sampai 600. Gede. Ini yang kedua. Nilai nominalnya kecil, dijual mahal. Yang kedua, IPO-nya gede. Ya udah, dua yang gak enak. Oke, lanjut, yaitu di sini lanjut ya. Di sini ada sini. Nah, ini Mas bisa baca di sini. Saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum perdana saham ini seluruhnya adalah saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham penjual dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dengan sederajat bla bla bla. Saham yang ditawarkan oleh bla 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 di sini guys ya. Berikut ini merupakan ringkasan struktur permodalan Nah, di sini guys ya, di sini ini guys, SSM, IF, MAS dan FAS. Nah, ini struktur permodalannya seperti ini ya kan. Penawaran umum perdana saham divestasi. Nah, ini guys, Mas bisa baca di sini ya. Saham yang ditawarkan perdananya untuk penawaran umum ini seluruhnya adalah saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham penjual. Artinya bukan saham baru yang dilepas ke retail. Yang dibuat IPO ini bukan saham baru. Mas Bro inget gak IPO-nya Maxi? Ingat. Maxi kayak gini, divestasi. Jadi pengendalinya itu ngejual sahamnya ke retail ya, atau ke waktu IPO itu sahamnya pengendali atau saham pemegang saham lama. Kalau yang IPO-IPO-nya selain Maxi itu saham baru yang dia ngeluarin lembar saham baru yang dijual ke retail gitu ya, bukan saham lama dia. Kalau saham lamanya dia dijual itu udah otomatis kepemilikannya langsung berkurang. Nah, berarti apa? Dia niat buat keluar, niat buat jualan. Kalau seorang pengendali yang pengen keluar dari PT-nya, Mas Pur simpulkan sendirilah. Kayak gitu guys, mirip Maxi lah kayak gitu. Maxi juga divestasi. Nah, kalau teman-teman di sini, teman-teman, dengan terjualnya seluruh saham divestasi dalam penaruhan pada saham ini, maka struktur permodalannya sebagai berikut. Jadi langsung drop, guys, karena yang dijual adalah saham-saham milik mereka. Ya, milik mereka yang dijual ke retail. Jadi SMM, IF ini ngeluarin berapa persen gitu ya dijual, dan dijual ke retail waktu IPO. Dan kalau teman-teman di sini ya, penggunaan dana hasil penawaran umum. Seluruh saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini merupakan milik pemegang saham penjual. Nah, artinya memang benar-benar mereka itu mau trading, guys. Oleh karena itu, seluruh dana hasil penawaran umum ini yang akan diterima oleh pemegang saham penjual dan perseroan tidak akan menerima hasil penawaran umum ini. Jadi, saham yang dijual itu saham mereka. Mereka yang ngantongin duitnya, ya, yang mereka itu, yang 4 orang itu atau 4 kelompok ini, guys. Nah, terus PT-nya nggak nerima duit apapun dari IPO ini.
Dan satu lagi teman-teman, nilai nominalnya 10. Mereka setor modal 10, ya kan? Terus dijual ke retail 400. Itu cuan berapa persen, Cuk? Gila kah? Gila. Kalau menurut saya ini gila banget. Gila, ini dari sini aja saya udah mau beli tuh enak amat ya. Mereka ya langsung cuan berapa puluh persen gitu ya, dari 10 ke 400, guys. Dari 10 ke 430 minimal. Edan lah. Mereka trading luar biasa. Ngeri lah awalnya kalau ini udah sampai sini aja saya udah ketar-ketir, udah istilahnya udah kering ngedingin, guys. Kering ngedingin kalau sama orang yang beli gitu ya. Kalau sama orang yang mau beli gitu. Ini lebih parah dari Maxi. Kalau Maxi malah dia separuh. Yang divestasinya nggak semua, sebagian. Kalau ini all divestasi yang di poin itu, guys. Jadi total dari 12 juta lot ini murni dari mereka dengan nilai nominal 10 dijual 400. Wow, mau gue. Kalau kayak gitu gue mau. Langsung cuan luber tuh orang-orangnya. Nice, kita lihat langsung, guys, ke bagian nomor 20. Nomor 14 dulu, guys, yaitu lock ya. Nah, apa tadi ya? Ini nominal yang murah dijual mahal, ya. Terus nilai emisi juga di atas 500 miliar. Terus yang ketiga, saham yang ditawarkan itu adalah saham divestasi. Yang keempat ini, teman-teman. Oh ya, ntar dulu kebijakan dividen dulu ya. Kebijakan dividen itu akan bagikan 20% nanti di tahun depan. Dia mau bagi dividen. Terus di sini, teman-teman, nomor 19. Di sini. Nah, hingga prospektus diterbitkan, tidak ada pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham perseroan yang dimiliki sampai 8 bulan setelah bla bla bla. Gak ada lock, cok. Gila, gak ada lock. Nilai nominal 10, deal di 400, gak ada lock. Mereka udah cuan, mau cuan lagi. Luar biasa. Luar biasa, guys. Oke ya, penggunaan dananya tentu aja nggak tahu orang mereka yang ngantongin ya. Oke, terus lanjut yaitu nomor 21 di sini. Nah, ini pernyataan hutangnya, teman-teman, jumlah liabilitasnya. Di sini kalau kita lihat hutangnya segini, ekuitas segini, jadi DER-nya itu di atas 100% juga ya, sama kayak Cegas ya. Sama kayak Cegas, DER-nya mahal. Dan di sini kalau kita lihat di sini liabilitas jangka pendeknya yang gede. Masih aman nggak ya? Mungkin masih aman, guys ya. Masih aman, ya guys ya. Oke, terus ini di mana ya? Sebentar ya, guys. Sebentar. Tadi saya belum baca ini, guys. Ini guys ya. Ini dari asetnya, guys. Kalau kita lihat di sini ekuitasnya terus tumbuh, oke lah. Hutangnya itu turun ya, oke. Terus di sini untuk dari laba rugi tahun berjalannya juga lumayan jumbo, guys, 40 miliar, guys. Kalau kita lihat di sini, guys, untuk labanya itu di setahun kan 79, artinya ROE-nya 66%. Jadi istilahnya hutang jangka pendeknya aman, guys. Karena dari labanya pun bisa nutup hutang jangka pendek. Jadi masih oke banget. Jadi kalau masalah hutangnya yang DER-nya dia di 1-2-3% itu masih aman untuk si perusahaan ini. Oke guys ya, nice. Terus lanjut yaitu nomor 69 guys. Saya udah males aja nih bahas jadinya. Nah, ini karyawannya 300, jadi mantap dan terus tumbuh. Karyawannya terus tumbuh, teman-teman. Tapi saya nggak tahu kenapa mereka mau jualan gitu ya, mau keluar. Berarti para pemegang sahamnya itu pengen keluar dari PT ini, guys. Gitu, padahal karyawannya nambah. Oke, terus nomor 48. Nah, ini kegiatan usaha perseroan itu tambang nikel, guys. Nah, tambang biji nikel, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah alamat tambang nikelnya, yaitu di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Nah, websitenya juga di sini, teman-teman bisa lihat. Ini area tambangnya ada di sini, teman-teman. Ini dalam bahasa Inggris, teman-teman kalau bisa bahasa Inggris bisa lihat di sini untuk detailnya dari PT ini, yaitu akp.co.id. Oke, ada tambahan info lagi nomor 81, teman-teman. Nah, ini adalah
rencana perubahan pengendali. Jadi nanti kedepannya itu EBI ini yang akan jadi pengendalinya si Nice. Pengendali Nice ya, tadinya kan SMM sama IMF ya yang mengendalikan. Nah, setelah nanti IPO nanti akan ada perubahan pengendali ya, 60% akan dipegang oleh EBI. Nah, Mas Pur bisa baca di halaman 81. Setelah penampungan perdana saham ini terdapat rencana pelepasan kepemilikan saham oleh ini guys, pengendali yang ada 4 itu ya tadi ya, bersama-sama semua ya, bla 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 di sini saham bahasa bla bla bla. BI paling lambat 5 hari setelah saham personal tercatat merupakan bagian dari data bla bla bla. Nah, ini akan ada perubahan pengendalian guys nanti setelah IPO. Nah, ini mirip-mirip saham BEBI. Nah, BEBI juga setelah IPO pengendali. Kalau Maksi dia cuma divestasi tapi nggak ada pengalihan pengendali. Ya, dia cuma divestasi, jual sahamnya dia ke retail tapi nggak ada pengalihan pengendali. Kalau si BEBI nggak divestasi, dia saham baru yang dijual, cuman dia itu pengalihan pengendali saham BEBI. Sini ya, BEBI berat juga si BEBI guys. Nah, ini si Nice ini malah 2. Udah dia divestasi, udah dia pengalihan pengendali. Wah, berat kayaknya guys. Nah guys ya, berat. Oke ya, Mas bisa lihat di halaman 81. Kita langsung lihat aja ke bagian valuasi. Kalau kita lihat valuasi ini mahal banget, bukan mahal lagi, mahal banget. Harganya 400, harga bukunya 19, PBV-nya 22 kali. Ini mahal banget. Dia pengen cuan banyak banget, nilai nominal 10 dijual di 400 dan divestasi pula. Untungnya udah nutup kali ya dari modal semua nanti. Nah, pernya juga segini teman-teman, dan di sini memang ROE-nya gede sih. ROE-nya itu 66%. Nah, gede banget ROE-nya. Tapi kalau menurut saya sih dijual dengan PBV 22 kali itu terlalu mahal. Dengan market cap tuh 2,6 triliun sampai 3 triliun. Gede. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya guys, kesimpulannya kalau saya udah lihat kayak gini saya nggak berani ambil, serius nggak berani saya ngambil, nyentuh pun nggak berani ya, nggak berani nyentuh saya IPO ini guys. Mau ini arah berjilid-jilid monggo silahkan, saya udah nggak berani. Kalau ini udah menurut saya sih ini IPO yang paling ngeri lah yang pernah saya bahas gitu ya. Maksi saya pernah ambil dan saya kira masih bagus karena dia divestasinya separoh ya, ternyata drop. Terus si BEBI yang dia itu pengalihan pengendali saya kira juga bagus, ternyata juga cuma naik sedikit terus turun drop. Nah, ini malah dua-duanya udah divestasi plus ganti pengendali. Wah, ini udah ngeri aja guys. Jadi saya udah nggak berani ambil. Saya udah ngomong di sini, Nice ini saya nggak berani ambil kayak gitu guys. Kalau teman-teman bisa dianalisa lagi ya monggo silahkan. Mungkin karena memang nyali saya memang ciut gitu ya, nggak berani ambil IPO ini. Saya pengen cari aman, ngambil IPO yang saya nyaman aja. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin kita coba share untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.